tradisi tetapi memiliki nilai ibadah. Kenapa memiliki nilai ibadah? Tadi lihat ada pembacaan ayat suci Al-Quran, membaca dan mendengarkan ibadah bukan? Ibadah. Mendengarkan nasihat ibadah bukan? Doa ibadah bukan? Bahkan dikatakan dalam satu riwayat doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Maulid tradisi tapi memiliki nilai ibadah. Maka ketika maulid adalah tradisi, maka hukumnya mubah, udah nggak usah dipakai-pakai lagi yang lain, nggak usah dicari-cari hukum yang lain lagi. Karena ada yang mengatakan maulid itu adalah ibadah. Kalau ibadah kalau nggak ada contohnya salah. Sekarang kita bisa bahas, kita bisa jawab. Kalau ada yang bilang maulid itu adalah ibadah, salah. Maulid adalah tradisi yang memiliki nilai. Contohnya tradisi memiliki nilai ibadah adalah pakai sarung. Tahan boten? Paham? Alhamdulillah. Di dalam kitab lain, seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Karim Zidan mengarang kitab Al-Wajiz fi Ushulul Fiqh mengatakan tradisi yang bernilai syar'i adalah tradisi-tradisi yang tidak melawan unsur syariat. Sekarang saya tanya, ada nggak di dalam susunan acara maulid yang melanggar syariat? Ada nggak? Ada nggak? Baca Quran melanggar syariat tidak? Baca doa melanggar syariat tidak? Mendengarkan nasihat melanggar syariat tidak? Tapi bisa-bisanya dibilang bid'ah. Repot tuh. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Kalau maulid dikatakan baru, setiap yang baru itu pasti bid'ah, setiap bid'ah itu pasti sesat. Berarti yang undang saya yang diundang tempatnya di neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Yang ceramah yang paling panas. Tapi nyatanya maulid itu bukan bid'ah. Nyatanya maulid itu boleh. Ya, nyambung dari sini ya. Saya akan perkuat lagi dengan dalil-dalil ulama min ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi maulid itu menurut Al-Imam Al-Syekh Al-Hafiz Al-Maqdisi itu seperti berkah yang turun dari langit ke muka bumi, dan pertama kali yang merasakan keberkahan tersebut adalah Abu Lahab. Siapa yang pertama kali merasakan berkahnya maulid? Abu Lahab. Orang kafir. Abu Lahab mendapatkan berkah pertama kali. Dalam syairnya ya, Al-Hafidz Al-Maqdisi mengatakan, "Ata annahu fi kulli yaumin naini abada." Setiap di hari Senin, ya, waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abada, selama-lamanya setiap hari Senin, pokoknya hari Senin. Apa yang terjadi? Yukhaffafu anhul adabu, diringankan azab. Azabnya siapa? Abu Lahab. Kenapa? Di sini ada keterangan hal di dalam ilmu nahwu. Kondisinya Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir, masruran bi Ahmad. Abu Lahab girang ketika Rasul lahir. Abu Lahab girang. Lantaran Abu Lahab girang, lantaran Abu Lahab senang, lantaran Abu Lahab bahagia Rasulullah lahir, setiap hari Senin azabnya dikurangi. Jadi bapak, ibu, kalau rajin ngikuti maulid dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai terakhir, setiap hari maulid tapi nggak pernah sholat, kira-kira masuk neraka atau masuk surga? Ayo jawab. Kalau menurut ibu-ibu masuk neraka atau masuk surga? Masuk. Kalau menurut bapak
surga neraka Pak. Selalu maulidan tapi gak pernah sholat. Masuk neraka betul. Tapi setiap hari Senin dapat diskon. Kayak Abu Lahab tadi. Mau gitu kira-kira? Mau? Nggak mau lah. Jangan maulid ya iya, ya sholat juga iya. Oh, kalau insya Allah berjamaah majelis taklim Darul Fawaid dua-duanya dilakuin. Amin. Amin. Ya. Jadi menurut Al-Imam Al-Syekh Al-Hafidh Al-Maqdisi, orang pertama kali yang mendapatkan berkah maulid adalah Abu Lahab. Lantaran Abu Lahab senang. Kita kan senang banget ya. Maulid datang senang, apalagi yang penceramah. Kalau bisa setiap hari maulid. Kenapa emang? Enak aja laris. Bukan pengen laris. Ya. Jadi itu yang pertama ya, paham ya? Yang pertama bahwasanya maulid itu dibolehkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Al-Hafidh Al-Maqdisi. Perlu saya beritahukan bahwa kalau ulama yang mendapatkan gelar Al-Hafidh itu ada syaratnya dua. Pertama dia hafal Quran dan hafal ribuan hadis. Yang ngomong bukan kaleng-kaleng. Yang ngomong bukan kaleng-kaleng. Yang pertama ulamanya. Mau saya tambah lagi gak? Tambah. Yang kedua, seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa ada kaitannya dengan puasa 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Muharram. Puasa apa Bro? Asyura. Puasa bukan? Benar? Alhamdulillah. Bapak puasa kan tanggal 10 Muharram? Masya Allah. Memang ahlul jannah semua ini. Ahlul jannah semua. Ya mau maminya dikit banget. Ahlul jannah semua insya Allah. Ya. Jadi menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa lantaran apa? Hada yaumun salihun najallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Kenapa disunahkan di tanggal 10 Muharram kita untuk berpuasa? Lantaran kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena hari tersebut Nabi Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Ya, pertanyaannya, penenggelaman Fir'aun terjadi satu kali atau berkali-kali, Bu? Satu kali. Penenggelaman Fir'aun terjadi satu kali atau berkali-kali? Satu kali, kita nggak bakal terulang. Tetapi puasanya Berkali-kali. nah, itu menunjukkan bahwa ketika Nabi Musa diselamatkan itu adalah nikmat. Bagi umat manusia itu adalah nikmat. Bagi umat Islam itu adalah nikmat. Maka kita harus syukuri dengan kita berpuasa dan berpuasanya berkali-kali. Sekarang pertanyaannya, adakah nikmat yang lebih besar dari diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun? Ada nggak nikmat yang lebih besar? Apa? Hah? Nikmat? Nikmat Islam. Islam dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Jadi nikmat terbesar setelah diselamatkannya Nabi Musa adalah turunnya, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menyusun pemikirannya? Kalaulah ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, kita harus bersyukur dan kita harus berpuasa. Maka ketika ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu turunnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka sudah sangat pantas sekali, sudah sangat diperbolehkan sekali untuk kita bersyukur dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nyambung, nyambung. Udah puas belum? Belum. Jadi itu ulama
Ada berapa ulama itu tadi? Dua. Mantap, yang fokus cuma satu ya. Yang lain masih lapar kali ya. Jadi yang sudah saya sebutkan ulamanya ada dua. Dua-duanya bergelar al-hafidh, dua-duanya hafal Quran, dua-duanya hafal ribuan hadis. Yang terakhir 3 aja cukup ulamanya. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 5 disebutkan satu potongan ayat wadzakirhum bi ayyamillah, dan peringatilah manusia di ayyamillah. Nah, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Hafidz Daruqutni mengatakan tafsir di ayyamillah ini artinya bi ni'amillah. Artinya peringatilah manusia dengan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Jadi kita jangan lupa sama nikmat yang Allah sudah berikan. Mata masih bisa melihat, badan masih sehat, umur masih panjang. Betapa banyak saudara-saudara kita kemarin terkena COVID, meninggal dunia, insya Allah mereka mati syahid. Ya, ini nikmat. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Tapi nikmat Islam dan iman tidak akan pernah kita rasakan kalau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diturunkan ke muka bumi. Artinya secara tidak langsung Allah ingin mengatakan kepada kita, peringatilah manusia tentang nikmat terbesarnya, yaitu dengan diputusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah ada 3 ulama. Saya dapat laron. Apa namanya di sini laron? Nama laron. Keren beda bahasanya. Ya, jadi sudah ada 2 dalil, 2 argumentasi. Pertama, bahwa Maulid itu adalah tradisi yang memiliki nilai ibadah. Yang kedua, begitu banyak ulama-ulama min ahli sunnah wal jamaah yang memberikan fatwa bahwa Maulid itu dibolehkan. Dan semua ulama yang tadi saya paparkan di depan ibu dan bapak, bahwasanya mereka semua mempunyai gelar al-hafidh yang rata-rata sudah hafal ribuan hadis. Tiba-tiba ada orang datang baru hafal 2 hadis. Itu pun hafalnya ketika laptopnya dibuka. Itu pun dari YouTuber bilang bahwa Maulid itu ngikutin yang hafal ribuan hadis apa yang 2 hadis? Hah? 2 ribuan. Kirain 2 tadi. Ya, ada 2 argumentasi. Sekarang argumentasi yang ketiga. Banyak benar ya. Jam berapa ya? Saya boleh minum dulu ya Pak? Sebelum saya kesini tuh saya diburuk tadi Pak, karena ngedrop fisiknya. Dan itu sebelum nyampe kesini juga kemarin suara saya habis. Saya mikir bagaimana saya mau ceramah tapi suara habis dan keluar. Nggak mungkin pakai bahasa isyarat kan. Tapi alhamdulillah, biiznillah dengan berkahnya Kiai Ikhram, alhamdulillah suaranya ada dan saya seger. Biasanya jam segini saya sudah tidur ini Pak. Karena kalau di Jakarta, kalau orang bikin pengajian sampai jam segini bubar, nasib dan ada yang mau. Tapi kalau orang-orang sini karena memang ahli jannah, susah kalau udah ahlinya ahli jannah, agak susah. Karena saya lihat ini masuk surga semua, ada yang surga. Lanjut, masih kuat? Ya, yang ketiga, mereka sering mengatakan dengan dalil kullu muhdatsatin bid'ah. Benar ya, bahwa Maulid itu adalah sesuatu yang baru. Barang baru. Maulid itu barang. Artinya barang baru di zaman Rasul nggak ada. Artinya barang baru di zaman Rasul tidak pernah dilakukan. Itu barang baru. Coba sekarang kita teliti
Ya, kalau misalnya ada yang ngomong gitu ke bapak, ke ibu, ibu bisa jawab setelah pengajian ini. Jadi kalau ngaji itu harus ada oleh-olehnya. Ngaji berangkat 0, pulang 0. Apa yang dibawa? Sekarang berangkat 0, pulang banyak. Pulang 10. Ya Pak, berangkat 1. Istrinya pulang 10. Jadi kullu muhdatsatin, katanya maulid itu muhdatsah itu baru. Sekarang saya tanya, ketika susunan acara maulid itu apa saja sih di dalamnya? Al-Quran, ya kan? Membaca ayat suci Al-Quran. Di zaman Nabi ada apa enggak? Al-Quran ada di zaman Nabi? Ada. Mendengarkan nasihat ada di zaman Nabi? Ada. Baca doa ada di zaman Nabi? Ibarat kata begini Pak, saya misalnya ahli mekanik handphone. Ya, handphone. Tahu handphone Pak? Apa handphone Pak? Handphone saya mau rakit, tapi dari barang-barang yang sudah lama. Karena saya pinter, saya beli barang-barang lama. Karena barang lama murah, tapi punya kualitas 99% seperti baru. Saya susun, jadi saya kemas pakai plastik. Saya jual ke bapak, harganya sama dengan yang baru. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena spare partnya, onderdilnya dari barang-barang bekas dan barang lama. Maka handphone tersebut tidak bisa dikatakan baru. Ya, sama dengan maulid. Maulid onderdilnya semua hal-hal yang lama. Pembacaan ayat suci Al-Quran barang lama, udah ada di zaman Rasul. Doa barang lama. Ya, benar nggak? Dengar nasihat barang lama. Jadi maulid itu bukan barang baru. Kalau ada yang bilang maulid itu barang baru, ngajinya enggak di majlis ta'lim Darul Tawakkil. Ngajinya enggak ada ya. Lagi-lagi ngajinya dari YouTube. Ya nyambung ya. Jadi bisa jawab ya kira-kira ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan pasti dalilnya itu pasti. Dan mungkin yang lain. Ketika ada orang yang membid'ahkan maulid, pasti dalilnya itu, dan mungkin yang lain. Sekarang bisa jawab. Saya gemes ya karena soalnya. Ya Pak, gemes. Tahu gemes Pak? Ya, tuh ada 3 dalil yang sudah saya sampaikan semuanya ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada orang-orang yang gak suka maulid. Ya, mereka kalau nggak suka maulid nggak apa-apa, tapi jangan membid'ahkan. Gitu. Sekarang kita masuk ke tema yang kedua. Itu tadi tema pertama, dalil. Sekarang tema kedua kita masuk kepada hikmah maulid. Ya, sebelum masuk ke tema kedua kita baca sholawat dulu ya Pak. Bisa baca sholawat?